Biniat, kita yang bantu kuatkan niat Ananda dulu. Nanti kalau sudah ada niatnya, ada kerenteknya, ada kesadaran pada diri Ananda bahwa alhamdulillah aku beruntung karena saat ini aku tumbuh di dalam suasana pondok. Itu dulu. Ketika ada kesyukuran itu, ada keinsyafan itu ayah bunda, insya Allah Ananda akan lebih bersemangat. Dulu saya mondoknya 4 tahun ayah bunda. Jadi teman-teman saya, prediksinya teman-teman saya berangkat kuliah, saya masih sekolah, masih mondok. Ya. Lalu salah satu yang menguatkan saya adalah ada salah satu ustadz yang menyampaikan begitu. Nah, tahu nggak nak? Setan di masa depan kalian itu tidak menakutkan. Monggo nanti ditransfer ke Ananda. Setan itu di masa depan kalian tidak menakutkan, tapi menyenangkan, menawan. Membuat kalau setannya menakutkan serem, misalnya ya, hei Solih, setannya itu jelek, riwok-riwok, rambutnya rewe-rewe, bedaannya tebal kayak di film-film horor itu. Ya, jangan suka nonton film horor ya, tapi maka kalian pasti langsung kabur. Bener gak Bapak Ibu? Kalau setan yang datang menggoda anak-anak gadis kita ini, ya, itu datang dalam tampang yang jelek, maka anak gadis kita akan bisa langsung menyelamatkan diri, ya kan? Langsung kabur. Tapi masalahnya setan yang ganteng, ada ekonya ya, karena ganteng banget gitu. Setannya good looking Bapak Ibu, sehingga anak-anak kita tidak takut, tapi justru mengikutinya dengan bangga. Nah ini yang jadi bahaya. Ini yang perlu kita sampaikan pada Ananda. Siap. Kemudian nomor berikutnya, tadi apa syaratnya? Harus sedikit tega. Harus sedikit tega. Ya Bapak Ibu ya. Sama. Melepas Ananda itu harus diiringi dengan sedikit tega. Tega demi kebaikan Ananda. Sekarang nomor 2. Semua yang terkait dengan kebiasaan Bapak Ibu, kebiasaan, kata dasarnya adalah biasa. Oke Bapak Ibu, buat panjenengan yang alumni pondok pasti tidak asing dengan yang namanya mahfudot. Mahfudot itu kata-kata mutiara bahasa Arab. Saya perkenalkan mahfudot terbaru. Ya, ini panjenengan pasti belum pernah belajar. Silahkan tirukan saya. Al biasa minal kulina. Nah ini Ustaz Iqbal aja pasti belum tahu ini. Pikiran nama nih pasti. Kebiasaan itu dibentuk oleh pola. Pola itu adalah pengulangan ayah bunda. Kita berharap dengan pola di pondok yang jam sekian bangun, jam sekian ini, bahkan kalau perlu tidur aja tuh ada kayak jamnya. Maka terbentuk pola yang baik sehingga kemudian irama ya, tidak hanya badan Ananda itu secara otomatis akan terbiasa dengan pola yang baru. Nah, pola inilah yang ketika Ananda libur di rumah wajib dipelihara polanya. Karena kalau polanya berantakan, diubah lagi, cara bahasa Jawanya tuh barisane lariane iku wis bubrah. Maka butuh energi yang besar untuk mengembalikan lagi. Jangan sampai nyon pangapunten, semakin lama libur semakin bubrah. Nauzubillah, kanten nggih? Setuju nggih? Setuju. Nah, ini nanti kan dibawa, adek yang hari ini dibawa pulang dijemput? Oh, semuanya? Atau diantar ke rumah saya? Ya. Ayah bunda, ini komitmen nanti berangkat. Bismillah, ayo siap ya. Tadi udah menyatakan bersedia ya, sanggup. Gimana ya bunda? Tugas ayah bunda di rumah adalah memelihara, memaintenance pola yang sudah ada di pondok ini jangan berubah. Misalnya apa? Jam bangunnya. Ya, memang ayah bunda. Contoh sholat ya. Apa yang paling susah? Sholat apa yang Ananda paling susah dibangunkan? Sholat subuh.
asar, maghrib, loh kok kabeh? Iya. Pernah ya Bunda, ini bahkan anak laki-laki ya, mungkin anak perempuan dalam beberapa hal kurang lebih sama. Saya sama suami karena udur-uduran, biasa udur-uduran ya. Beda pendapat tentang cara, strategi bangunkan anak sholat, itu kami konsultasi sama Ustadz. Dikasih tahu sama Ustadz, Mas Sarengat, oh ya perkenalkan, nama suami saya Pak Sarengat ya, bukan Dude Herlino, khawatirnya keliru tadi. Mas Sarengat, Mbak Ida, khusus bangunkan anak sholat itu mirip kalau, na'udzubillah, ini cuma kalau ilustrasi, seperti kasusnya kalau rumah kebakaran. Bapak Ibu, na'udzubillah, rumah tetangga kebakaran, terindikasi mau merembet ke rumah kita, anak sedang tidur karena kecapean, ada rasa kasihan buat kita ngelihat anaknya tidur pules sampai ngorok kayak wong geraji. Masa gadis-gadis ngoroknya kayak wong geraji juga ya? Gitu ya. Saya mau tanya, ayah bunda bangunkannya dengan kalem lembut ataukah dengan keras? Hah? Dua-duanya pripun maksudnya Pak? Ya sok lembut, sok keras, sok lembut ya. Situasinya Bapak nyan pangapunten, latar belakang situasinya adalah rumah tetangga kebakaran dan sudah mau merembet ke rumah kita. Gimana? Pripun Mak? Anak itu apa nih Mak? Rayo digeret, di bengoki, disiram nek perlu. Nek gendong ya serah kuat. Bener nggak? Nggak masuk akal. Kalau rumah tetangga kebakaran dan mengancam keselamatan Ananda yang sedang tidur, lalu kita bangunkannya dengan kalem. Mbak, tetangga kebakaran Mbak. Mbak mau bangun sekarang apa nanti nunggu gosong? Boten nggih. Tadi sempat disinggung oleh Ustadz tentang kenceng dan kendu. Ayah bunda, mari kita belajar tips nomor 2. Memetakan prioritas kenceng dan kendu. Ya, ada saat tertentu, momen tertentu kita ini boleh kendu, tapi dalam beberapa hal kita ini kenceng. Saya mau tanya tadi, kalau soal sholat kenceng apa kendu? Kenceng. Soal akhlak, misalnya pergaulan Ananda, kenceng apa kendu? Kenceng. Siap. Soal adab, kenceng apa kendu? Kenceng. Berikutnya, soal nilai rapot, kenceng apa kendu? Ladalah. Oke, yang itu kedua aja. Setuju? Setuju. Setuju kita? Tidak apa-apa ya? Ya. Siap. Ada beberapa hal yang kenceng, meskipun ketika ada terjadi sesuatu kita menyikapinya kendu. Mohon izin saya kasih ilustrasi. Ini tidak terkait langsung dengan kemandirian, tetapi terkait langsung dengan sikap. Yang kita juga pengen Ananda membentuk sikap yang positif selama kita titipkan ke sini. Nggih napa nggih? Ke sini pasti pengen putrinya jadi solihat. Betul ayah bunda? Betul. Naudzubillah, pasti nggak pengen putrinya malah jadi solehot. Betul ya Ma? Betul. Maka sama dengan kemandirian ayah bunda, sama temanya, butuh kata kunci yang berikutnya, yaitu diwakili oleh mahfudzat berikut ini. Nenek moyang kita orang Jawa, kacang ora bakal ninggal lanjaran. Kacang ora bakal ninggal lanjaran. Anak itu ngikut lanjarane. Lanjaran itu kayu atau bambu, mohon izin ayah bunda yang mungkin tidak punya, nggak relate sama konteks berkebun ya. Kayu atau bambu ditancapkan, lalu tanaman kacang panjangnya dirambatkan. Untuk apa? Menjamin hasil kacang panjangnya lurus. Emang kenapa kalau kacang panjang nggak lurus? Susah ditali. Oh jelek, betul Mama. Sing jelas elek ya.
susah ditali Bapak Ibu dengan rombongannya sesama kacang panjang, dan akhirnya oleh petani disisihkan pakane wedus yang tadi dibeli oleh bapak saya. Oh enggak ya, gitu. Kita kan pengen begitu. Maka Bapak Ibu, dalam soal apapun, terutama saat Ananda ada di rumah, maka kita jadi orang tua harus siap jadi lanjaran yang lurus, yang tegak lurus. Jangan bolak-balik ambruk ya. Kesel. Ya mah. Openi anak. Mau tak tipne pondok ae. Tapi ternyata kok ya enek praine. Iya, Bun. Mama-mama muda, mama-mama milenial, mungkin anak pertama gitu ya. Itu banyak yang curhat mah. Amah aku kesel dadi ibu. Aku ki mbiyen lho, gelem dinikahi bapake iki cita-citaku dadi ratu. Tibakno. Ada istri jenengan Pak di situ? Kedengeran nggak jawabannya? Bapak-bapak ternyata juga capek mah. Bapak-bapak itu bayangkan Bu, bebannya dua Bu. Ngopeni anake karo anak morotuwo yang seringkali lebih rewel dari anaknya. Kata suami saya sih. Oh betul. Oh ada grupnya suami saya, nanti saya sampaikan Pak. Siap. Banyak bapak-bapak muda itu yang hari-hari ini Pak, karena merasa lelah, sudah dijadikan mesin pencari uang ya Pak ya, mesin ATM, udah gitu mumet mikir tanggung jawab pada anaknya, tambah mumet neh ngopeni anak mertua. Banyak bapak-bapak yang tergoda pindah grup. Jadi siapa? Jadi jamaahnya siapa? Jamaahnya Ustazah Via Valen. Mana itu rumahnya? Saya tahu. Jawa Timur ya. Itu apa ajarannya Ustazah Via Valen, Mbak? Kuat dilakoni, rakuat tinggal di becane. Jangan ya Pak ya. Bapak Ibu, siapa yang masih saguh dengan segala dramanya Ananda? Bismillah, jadi orang tua ya Allah. Jadi orang tua yang amanah, monggo daftar. Bilang saya. Letakkan di dada. Mari kita baca doa. Bismillahi. Tawakkaltu. Alallahi. La haula. Wala quwata. Illa billahil aliyyil azim. Amin. Kenapa Pak kok doanya itu? Soalnya Pak, begitu kita bertatap muka dengan Ananda, ayah bunda, maka apalagi Ananda umurnya sudah remaja, maka dimulailah yang namanya dialektika, transaksi wacana alias udur-uduran. Siap-siap ya Pak? Diayal sama anaknya Pak. Ya, contoh anak kalau ngeyel begini. Misalnya orang tuanya, Kak, Mbak, Mbok nek anu ki ditandangi dhewe to kuwi lho, meskipun ada Mbak ART di rumah. Mbak, dicuci sendiri, gek ndang piye, gek piye, gek piye gitu. Kita sampaikan harapan kita. Ekspektasi kita. Apa jawaban Anda? Mamai lho. Koncoku lho. Gak apa-apa ngono ki. Gimana tuh, Pak? Dolan sak sire misale pas di rumah. Ya, atau pokoknya perilakunya tidak mencerminkan Mbak Yu santri gitu loh, santriwati solehat gitu. Apa jawaban anak? Ini yang sering ketika saya ngomong anak juga dapat begini Bu, Mama lo, kenapa sih? Mama tuh Bu kayak mamanya temanku itu. Oh mamanya temanku itu loh, penak uangnya asik, mama iblas ra asik. Anak saya Pak waktu kelas 9, mana wali santri kelas 9. Anak saya Bapak Ibu pernah usul sama saya. Ma, bapak itu dijolne yuk. Karena apa? Karena bapaknya mengkritisi kebiasaannya. Yang adiknya beda lagi tadi. Kenapa sih Ma?
Kenapa aku nggak boleh? Temanku lo boleh sama mamanya. Jawaban saya mohon maaf tidak direkomendasikan oleh ahli parenting manapun. Sangat subjektif. Jenengan mau ikuti, monggo, tidak juga tidak masalah. Saya jawab begini waktu itu. Hei dek, iku koncomiku anaknya mamai. Kamu anaknya mama. Kakaknya bedo. Ijolan piye? Saya gitu pak. Untungnya anaknya nggak mau. Yang ngapunten, ini sebenarnya bukan resep parenting yang manapun. Sekali judek ya pak. Maka tadi saya matur bapak ibu, ada energi yang kita harus jadikan sebagai kata kunci di tengah drama-drama ini. Apa itu? Energi tawakal namanya. Energi tawakal. Tapi sebelum tawakal ada dua lagi sebelumnya. Satu paket tuh pak, tidak dijual terpisah. Mama, satu ikhtiar, dua doanya. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya namanya ngobrol. Apa Bapak Ibu? Ngobrol nggih. Sampaikan keresahan hati jenengan. Jangan hanya lapor ke ustadz-ustadzah nggih. Sampaikan. Karena ini kan terkait langsung dengan beliau-beliau. Ya kan? Sampaikan ayah bunda. Sampaikan harapan, sampaikan kekhawatiran, perasaan-perasaan panjenengan. Contoh, begini Bapak Ibu, kalau dalam teori komunikasi namanya PS. Apa Bapak Ibu? PS itu kepanjangan dari pesan saya. Sampaikan pesan dari hati yang terdalam, polanya seperti ini, monggo tirukan saya biar nanti bisa langsung praktek di rumah. Silahkan tirukan saya. Nah, Bapak Ibu merasa titik-titik. Bapak Ibu merasa titik-titik. Nanti diisi titiknya ya. Karena kebiasaanmu titik-titik itu. Karena kebiasaanmu titik-titik itu. Karena itu bisa berakibat titik-titik. Karena itu bisa titik-titik. Angel mendak. Poin pertama, sampaikan perasaan kita supaya apa? Ananda belajar menghargai perasaan orang tua. Supaya Ananda tidak merasa diserang, Bapak Ibu. Kalau yang diserang itu namanya PK. Contoh ini. Ya Allah, astagfirullah. Santriwati adek kayak ngono. Itu namanya PK, pesan kamu. Kamu itu loh. Nah, ya Allah kak, lah wong wis meh lulus loh. Lah kok sih? Nah itu namanya pesan kamu. Maka orang akan merasa diserang. Betul nggak pak? Kayak begini loh pak. Istri bilang gini, Papa, HP ini tolong ditaruh sih bentar. Mama mau ngomong. Gimana? Perasaan bapak gimana? Langsung defensif kan? Aku salah apa ini? Bener nggak mah? Sama. Suami bilang ke mama, Mama, sik bentar, pateni sik kompore mah. Ayah pengen ngomong bentar. Salah apa iki wonge? Ofensif, menyerang. Dan ini bikin komunikasi nggak nyambung, nggak akan ngobrol mah. Misalnya kita gini, ya Allah, lah kamu itu loh kak, sudah lo kayak gitu. Ama kok fasih men ya? Mungkin karena terbiasa ya. Tapi saya sudah bertobat alhamdulillah. Ya Bapak Ibu. Maka Ananda pasti akan defensif. Ya gak apa-apa toh mama, wong ki jenenge libur loh. Aku ki cuma apik loh ning pondok ki puwadit loh acarane. Niki mumpung aku sekali-kali di rumah loh mama kok yo jen loh. Jane aku anaknya mama apa aku biyen ki di-download toh. Defensif. Komunikasi nggak akan lanjut. Ciri komunikasi efektif adalah ngobrolnya lanjut. Jadi sampaikan keresahan hati mama. Ya Allah no, mama ini sedih loh. Nek ndelok iya awakmu koyo ngene iki klumbru koyo daster. Karena kalau kayak gini terus nanti jadi kebiasaan buruk. Nanti kamu jadi perempuan tuh enggak produktif jadinya. Terus jangan-jangan anaknya bilang gini, lah aku nurun sapa loh? Piye mah?
Iki. Nek elek turun sapa, Ma? Turun ayahe. Ibu tuh kayak gitu ya. Siap nggih? Apa tadi rumusnya? PS. Tapi memang harus, nah ini, karena pembiasaan ini, kebiasaan itu tidak bisa dibentuk dalam, berubah manusia itu dalam waktu satu malam, tidak semudah membalikkan telapak tangan ayah bunda. Maka sifat apa yang kita harus punyai? Apa ya bunda? Yang kita butuhkan apa? Sangu, sabar. Sabar dan telaten. Sabar dan telaten. Ayah bunda, anaknya ini manusia ya? Manusia kan? Manusia. Ayah bunda, biar optimis, saya matur. Semua anak manusia itu ada bakat baiknya. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bakat takwanya ada kok. Ada. Ya. Tinggal bagaimana kemudian kita sabar dan telaten. Ya, Ma? Mama-mama yang suaminya masih hidup, nyun ngapunten, saya bukan ngabsen janda. Nyun ngapunten, saya nanti lanjutkan ya. Mama-mama yang suaminya masih hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah dong, Ma. Ekspresinya, ayo ekspresinya. Alhamdulillah. Siap. Berarti mama punya teman gitu loh. Untuk kemudian proyek pelatihan Ananda di rumah, mama punya teman. Ayah-ayah yang istrinya masih hidup, alhamdulillah. Siap ya? Kita kasih contoh di rumah. Cuman kadang repot, Ma. Kalau suami bermanja-manja ke istri, boleh nggak sih? Boleh nggak, Ma? Jangan bilang manten anyar tok, boleh. Manten kawak lebih penting ya. Tapi saat Ananda di rumah, mohon maaf ayah Anda, mohon maaf. Mohon kemanjaan panjenengan kepada layanan istri sedikit dikurangi. Karena Ananda nanti cemburu. Iya, ada anak nih, anak-anak MI kan saya kampanyein. Nah, umur 7 tahun itu kata Nabi, kalian harus berani bubuk sendiri. Anda yang protes ya. Lu ayahku lo udah besar, bubuknya karo mama. Kenapa ayah boleh dan aku tidak? Gitu. Rada repot gimana ya? Jadi ayah yang biasa dilayani di rumah, diambilkan apa tuh namanya, ditandui, pakaian ganti mau mandi disiapkan. Mohon kalau pas Ananda libur, ayah manja-manjanya dikurangi sebentar, boleh? Boleh. Mama, yes. Ya? Yes. Karena apa? Kita proyek pentingnya tadi, ayah bunda, ngasih lihat ke anak polanya kayak gini. Sampun nggih? Berikutnya, ayah bunda, biar Ananda tidak merasa bahwa hidup di rumah itu kok berat mentaya ya gitu. Maka ayah bunda silahkan pakai pola namanya di bawah 5 menit. Pola apa namanya ayah bunda? Di bawah 5 menit. Apa itu? Pekerjaan nak yang bisa kau selesaikan di bawah 5 menit, segera kerjakan. Gitu ya? Siap. Apa tuh yang bisa dikerjakan di bawah 5 menit? Apa nak? Nyuci piring. Bagus. Apa lagi? Nyuci motor di bawah 5 menit. Iya, kurang resik ya nak. Apalagi yang di bawah 5 menit bisa dikerjakan? Nyapu, pinter. Bagus, Masya Allah. Aku yang ada anak wedok, tak pakai mantu. Saya nunggu dibikinkan dulu ya nak. Masya Allah. Ibu mau rumahnya lebih bersih? Mau? Gitu caranya mah. Apa yang 5 menit bisa dikerjakan aja dulu. Soalnya ngeten, ini pengalaman di rumah saya nggak tahu kalau di rumah bapak ibu. Contoh mah ya, satu pakaian kotor kita lempar ke laundry bag, keranjang pakaian kotor, nggak segera dicuci, maka dia akan mengundang teman-temannya untuk datang. Betul? Betul.
satu piring kotor di kitchen sink kok nggak segera diisai, maka berdatanglah teman-temannya berkumpul, meet and greet, betul? Betul. Nah, pola ini perlu kita kasih tahu dan kita kasih lihat ke anak. Berikutnya, kata kunci terakhir soal kemandirian. Berikan kepercayaan, ayah bunda. Trust. Standarnya diturunkan. Percaya penuh kalau Ananda bisa mengerjakan dengan baik. Misalnya, anak putri latihan masak misalnya. Bu, mama serahkan aja tuh. Mbak, ini mama ada nih, coba. Mumpung libur nih, ayo tak kasih budget segini, coba bikin apa gitu. Nah, bikin apa gitu, serahkan sepenuhnya, ma. Standarnya mama harus diturunkan. Saya kalau minta tolong anak saya untuk bantu nyuci piring, saya bilang gini, adek boleh nggak bantu mama nyuci piring? Terserah aku, ma. Iya, semuanya dikerjakan. Oke, apa yang dilakukan? Piring ditumpuk ya di kitchen sink kayak wastafel itu, ditutup, ma. Terus deterjen cair, terus ambil selang dia, penuh dapur saya dengan busa. Standar kita mah kalau nyuci piring, maka gimana? Harus bisa dicontreng sampai bunyi cicit, ya enggak? Kalau Ananda melakukannya, siap berikan pujian, tidak perlu melihat apakah ini. Yang penting dia lakukan dulu. Pelan-pelan mah. Standarnya jangan kayak kita mau cari tukang cuci di rumah makan atau di restoran. Setuju? Siap. Pelan-pelan tapi dosisnya berulang. Sampun nggih? Ustazah sudah kedip-kedip sama saya. Sepertinya sudah 60 menit. Semoga bermanfaat. Matur suwun. Kembali dulu pada Ustazah. Boleh kita beri tepuk tangan biar semangat, hangat-hangat. Terima kasih.